tingkatkan tekad kuatkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo kawan-kawanku semua. Saya Musyarofa dari SMP Negeri 2 Banjarbaru. Saya CGP Angkatan 11 Kalimantan Selatan. Di sini saya akan melakukan kegiatan pro observasi untuk aksi nyata, yaitu modul 2.3 coaching supervisi agronomi. Video kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman sejawat saya, yaitu Ibu Heni Amalia, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita akan menuju kegiatan pro observasi saya. Assalamualaikum Bu Heni, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik, luar biasa. Baik, alhamdulillah baik. Jadi kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra observasi. Jadi tujuan agar nanti ketika Bu Heni sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang akan kita lakukan pada Bu Heni, nantinya Bu Heni bisa menjadi lebih siap, kemudian menjadi lebih percaya diri, dan dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Itu ya Bu Heni ya. Baik, baik Bu Heni, jadi untuk kegiatan pra observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Heni. Apakah boleh Bu Heni? Boleh Bu, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu Bu Heni yang terkait tujuan pembelajaran nantinya. Di dalam pembelajaran tujuan, apa sih yang akan Bu Heni terapkan di dalam kelas? Salah satu tujuan yang saya terapkan di dalam kelas ketika saya menyampaikan suatu pembelajaran itu yang pertama tentang pengetahuan, keterampilan, dan juga bagaimana karakter peserta didik yang ada di dalam kelas. Yang pertama itu yang paling penting menyiapkan peserta didiknya dulu. Kemudian setelah menyiapkan peserta didik, materi yang akan disampaikan itu apa? Mungkin Kemudian tujuannya begitu. salah satu tujuannya adalah untuk menyampaikan terkait unsur dan struktur dari teks cerpen. Oke, berarti materinya adalah masalah teks cerpen ya Bu ya. Kemudian untuk area pengembangan, arah pengembangannya nanti pengennya yang dikembangkan itu seperti apa itu? Kalau untuk dari arah dan pengembangan itu lebih mengarah kepada pengetahuan dan keterampilan. Jadi siswa itu diarahkan untuk mengembangkan keterampilan bisa menulis cerpen dan kemudian memahami isi unsur dan intrinsik dari teks cerpen tersebut. Jadi nanti siswa itu akan mengembangkan melalui pemikiran yang dia sampaikan, melalui tulisan gitu. Baik, jadi mereka nanti langsung praktek eksekusi analisis yang dari bentuk cerpen tersebut, yang kemudian dibagikan kepada mereka ya Bu ya. Iya. Kemudian Ibu nanti dalam pelaksanaan pembelajaran untuk model pembelajaran yang Ibu gunakan yaitu model pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran. Itu kira-kira model pembelajarannya seperti apa itu? Untuk model yang perlu diterapkan di dalam pembelajaran teks cerpen ini, saya menggunakan problem based learning, yang dimana problem based learning ini adalah mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok yang kemudian saya akan memberikan suatu teks yang sesuai dengan karakter mereka. Jadi di dalam cerpen itu mereka akan diberikan cerpen dengan unsur yang berbeda-beda, tapi di sana mereka berupaya untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam cerpen tersebut. Baik, jadi pembelajaran berbasis masalah ya Bu ya, dengan nantinya dalam kegiatan tersebut. Kemudian ada sintak-sintak dari BBL ya Bu ya. Baik, kemudian untuk strateginya Bu, apa yang dipakai strategi pembelajaran nantinya di kelas Ibu? Untuk terkait strategi ini, karena di dalam kelas saya itu memiliki siswa yang bervariasi ya Bu ya. Jadi strategi yang saya terapkan di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di situ mencakup tentang karakter peserta didik. Nah, jadi di dalam karakter peserta didik itu saya petakan terlebih dahulu tergantung dari kebutuhan siswa belajar. Baik, jadi proses dan konten ya Bu ya, yang nantinya akan dipakai sama ini ya. Baik.
Kalau begitu, jadi prosesnya nanti Ibu akan memetakan sesuai gaya belajar dan gaya belajarnya mereka, yaitu inisial, visual, kemudian administratif. Terus kemudian untuk kontennya, Untuk konten itu berarti yang proses ya Bu ya? ya yang ya. Ya, untuk kontennya itu lebih mengarah kepada materinya mungkin Bu. Karena di sini yang saya tekankan di sini adalah mengenai unsur dan struktur. Unsurnya itu ada terbagi menjadi 8, ada yang seperti memecahkan tokoh, kemudian mengenalkan penokohan, tema, unsur dan lain sebagainya. Di situ saya akan membedakan antara struktur dan unsur dari masing-masing cerpen yang saya berikan kepada peserta didik. Jadi semua pokoknya itu sesuai dengan gaya belajar mereka ya Bu ya. Nah, oke, jadi kalau mereka kayak belajar visual mungkin nanti akan diberi video gitu ya Bu ya. Kemudian inisiatif disesuaikan gitu ya Bu ya. Kemudian nantinya akan ada penilaian. Bagaimana penilaiannya akan Ibu terapkan di kelas? Terkait penilaian itu ada 3 yang akan saya terapkan. Yang pertama itu adalah pengayaan, yang kedua ada remedial, dan yang ketiga itu terkait keterampilan. Apakah mereka peserta didik itu bisa menulis atau bisa mengarah atau mengembangkan tulisan mereka sesuai dengan pengalaman mereka. Nah, kemudian kira-kira di kelas berapa Ibu yang akan Ibu nantinya menjadikan supervisi? Insya Allah minggu depan itu kalau misalkan tidak ada kendala di kelas 9D Baik, kira-kira jam berapa Ibu? jam ke-1, jam pertama dan kedua. Baik, nanti rencana semoga pas pelaksanaannya ya Bu ya. Jadi hari Senin ya Bu ya. Baik Bu, mungkin pertanyaan dari saya mungkin cukup Bu Hen. Jadi saya hanya ingin paham aja ke arah mana kegiatan pembelajaran yang nantinya akan diterapkan selama ini Bu ya, di hari Senin nanti, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang akan Ibu rencanakan dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi, model, dan lain sebagainya. Saya berharap semuanya juga bisa semua terlewati, bisa aja apa ya Bu, tersemati, bisa tercatat begitu. Jadi ada pembelajaran yang nantinya benar-benar berhasil. Kemudian kita berjumpa lagi tuh nanti kegiatan setelah observasi, kita akan melaksanakan kegiatan pra observasi. Baik Bu Hen, terima kasih banyak atas semuanya kita, semoga terlaksana dengan baik. Sampai jumpa nanti kita di kegiatan observasi. Apa yang ada dalam cerita tentang sama penambahannya? Iya, ada terperinci itu. Tokoh adalah Melatar belakang. tokoh apa sayang? Nah, dalam oke, tokoh terbagi menjadi beberapa. Jadi ada penokohan. Penokohan itu ada berapa sih? Oke. Protagonis, antagonis, antagonis. Protagonis Badri, tokoh yang bersifat apa? Bersifat baik. Oke. Antagonis si Maudin. Ya. Antagonis Sina. Oke. Sifat yang dimiliki oleh kedua karakter tersebut. Oke. Untuk yang berkaitan dengan teks cerpen, kalian insya Allah sudah bisa menguasai tentang pengertian dari teks cerpen dan juga unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Oke, untuk
Iya, orientasi. Sudah lah Ibu jelaskan inilah. Belum? Oke, orientasi itu adalah bagian pendahuluan. Yang di dalamnya berisi yang di dalamnya mencakup di sini tokoh penokohan, tema, latar, dan kemudian nomor 2 ada orientasi komplikasi. Komplikasi ini diambil dari kata konflik. Ada yang tahu konflik itu apa? Permasalahan. Tiga, ada komplikasi, orientasi komplikasi, resolusi. Kan? Di sini ada klimaks ya. Di sini ada permasalahan. Empat, resolusi. Klimaks. Klimaks ya. Lima, orientasi komunikasi, klimaks, resolusi, dan juga terakhir adalah koda. Koda ini apa sih Bu perbedaan antara koda dengan amanat? Kalau koda ini adalah nilai,
supaya apa? Lebih memudahkan pengertian untuk mengingat kata dulu.
Kekuatan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Musyarofa dari SMP Negeri 2 Banjarbaru CGP Angkatan 11. Baik, untuk kali ini ada kegiatan yaitu pasca observasi yang mana setelah pertemuan saya yang sudah lalu kemudian kegiatan pengamatan langsung, kemudian observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa saya yaitu Bu Hini Amalia. Jadi baiklah, kita akan langsung menanyakan kegiatan pra observasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Hini? Baik. Jadi untuk kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu ngobrol banyak hal yang terkhusus pada kegiatan yang sudah dilaksanakan di pertemuan sebelumnya, yaitu kegiatan di kelas 9 ya Bu ya. Jadi sebelumnya saya ada beberapa catatan yang sudah saya catat, beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Heni. Boleh Bu? Kemudian yang pertama saya akan menanyakan yaitu perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bagaimana perasaannya? Perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan observasi ini lumayan, di sisi lain alhamdulillah ya Bu sudah selesai. Namun di hal lain, di lain sisi tegang juga sebenarnya ya, karena kan biasanya kita mengajar itu ngalir aja yang diterbang, tapi setelah kita dilihat, diamati, mungkin kita ada rasa gugup, tegang gitu. Itu mungkin saja yang menjadi perasaan saya sekarang gitu. Ada beberapa hal yang mungkin yang belum sempurna ya Bu ya. Bagaimana perasaan ketika melakukan pengajaran seperti biasa dengan adanya kehadiran supervisor itu ya Bu. Itu bagaimana Bu? Iya tadi tegang Bu. Iya. Karena kan biasanya ngalir aja ya, udah ngalir gitu. Karena kita dilihati oleh supervisor, mungkin ada rasa canggung tersendiri. Alhamdulillah Bu bisa terlewati. Coba Ibu bisa ceritakan kembali yang terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Oke, baik. Terkait proses pembelajaran yang saya lakukan ini sesuai dengan sintak yang sudah diberikan ya Bu ya. Yang pertama itu mengenai tujuan pembelajaran, kemudian memberikan kegiatan ini terhadap peserta didik. Setelah ada kegiatan itu kemudian guru menyampaikan pertanyaan pemantik terhadap siswa terkait pembelajaran sebelumnya. Gunanya adalah untuk merefleksi siswa terkait pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Luar biasa. Kemudian untuk proses pembelajarannya, untuk model pembelajaran PBF juga sudah terlaksana ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian ini ada catatan saya itu beberapa yang sudah Ibu sampaikan di pra observasi juga sudah tampak semuanya bisa terlaksanakan sesuai dengan sintaknya. Kemudian berdiskusi, kemudian presentasi, evaluasi. Nah, sekarang pertanyaannya, hambatan apa yang Ibu hadapi ketika proses pembelajaran yang Ibu laksanakan tersebut? Baik, terkait hambatan yang saya lakukan, yang saya rasakan ketika diobservasi, mungkin dari segi peserta didik kali ya Bu ya, karena di lapangan itu tidak bisa sesuai dengan yang kita instruksikan. Bisa saja siswa itu dalam masa banjir itu hambur begitu. Nah, karena kan di lapangan dengan yang ada di teori itu tidak mungkin sama 100% pula. Tapi kita sebagai
terdiri dari 34 siswa ya Bu ya, dan juga memiliki keragaman yang berbeda-beda mungkin. Itu saya mungkin hambatannya di sana gitu, cara mengatur dan pengelolaan siswa aja. Baik, jadi alasannya karena kita dihadapkan 32 siswa dengan berbagai latar belakang ya Bu ya. Keragaman, karakter. Nah itulah kita harus benar-benar sebagai guru bisa memahami dari seluruh latar belakang mereka. Oke. Kemudian persoalan ibu yang seperti itu kira-kira bagaimana? Yang untuk apa ya? Cara mengatasi. Iya, cara mengatasinya. Mungkin cara mengatasinya adalah lebih ke mengevaluasi ya Bu ya, terkait bagaimana ke Berarti depannya. ini termasuk rencana ke depannya Ke ya. depannya, ia lebih mengevaluasi pembelajaran baik dari segi peserta didik ataupun dari saya pribadi, mungkin harus ada evaluasi supaya pembelajaran itu lebih efektif dan kondusif. Baik, luar biasa Ibu, rencana ke depannya semoga nanti ke depannya tidak ada lagi hambatan atau apa semacam apa ya, halangan kita untuk belajar dan kita bisa terlaksana tujuan pembelajaran kita dengan benar-benar yaitu semuanya pembelajaran yang lebih positif agar kita lebih mendukung potensi siswa, berpihak pada siswa, kemudian kita juga memaksimalkan potensi siswa gitu ya. Mungkin itu aja Bu pertanyaan dari saya mengucapkan terima kasih banyak Bu karena sudah bersedia untuk saya observasi. Terima kasih kegiatan observasi kami dan pasca observasi, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi.